kelompok memperlihatkan, mendemokan studi kasus yang akan disumbangkan. Saya bilang disumbangkan karena studi kasus tersebut nantinya akan kita lukir gitu ya dengan kelompok lain. Jadi kita akan menerima studi kasus dari kelompok lain. Oleh karena itu sekarang setiap kelompok perlu mendemokan studi kasusnya tersebut ya. Aplikasinya saja, aplikasinya di ada 11 kelompok. Kelompok yang sedang mendemokan, tolong kamera on biar kelihatan, sementara yang lainnya tetap off. Ya. Mau kelompok berapa dulu silakan. Saya rasa nggak perlu urut dari 1 sampai 11, tapi yang sudah siap duluan silakan. Ini silakan kelompok mana yang sudah siap dengan studi kasusnya untuk didemokan. Kalau tidak ada yang mendului, saya panggil saja ya. Mau saya panggil atau oke, Muhammad Iqbal, silakan. Muhammad Iqbal, kelompok berapa? Kami dari kelompok 4, Bu. Kelompok 4 itu anggotanya adalah Anggara Yuda, Muhammad Dafa, dan Muhammad Iqbal ya. Yep. Aplikasinya adalah website RDK ITS. Betul. Ya, sebelumnya Anggara, Dafa, sama Iqbal silakan cam on. Kemudian silakan didemokan. Saya beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Izin share screen, Bu ya. Oke. Kalau sudah kelihatan? Sudah. Temanmu mana Iqbal? Kok cuma kamu yang Dafa, oke. Satu lagi? Saya, Bu. Oke, namamu siapa? Nggak kelihatan. Anggara. Anggara? Iya. Oke, silakan. Ya, mungkin. Ini aplikasi untuk apa dan fungsi utamanya apa saja ya. Kemudian juga perlu dijelaskan apakah aplikasi ini sudah fully furnished, artinya tidak ada fungsi yang masih kosong atau error atau sejenisnya. Silakan dijelaskan. Kelompok kami mau mendemokan aplikasi RDK atau Ramadan di kampus. Itu merupakan acara tahunan yang dibawahi oleh JMMI ITS. Acara ini itu diadakan selama bulan Ramadan untuk mewadai masyarakat, khususnya Civitas ITS. Itu kegiatan-kegiatan yang sama yang ada di bulan Ramadan. Nah, untuk masyarakat umum sendiri, website ini membantu mereka untuk melihat daftar acara yang diadakan oleh panitia RDK. Mereka juga bisa lihat kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan, bisa kayak buka puasa on the road atau santunan anak yatim. Mungkin dari Humam sama Sarip ada tambahan. Jadi website ini tuh dibuatnya tuh untuk membantu panitianya, Bu. Soalnya kan ada banyak eventnya, ada banyak sub acaranya. Nah,
setiap sub acara itu bisa orang-orang itu bisa daftar di jadi peserta gitu loh Bu. Nah, terus sebagai panitia itu kita bisa melihat detail-detailnya, terus melihat pesertanya dan juga bisa nambahin acara. Seperti misalnya kita nambahin acara di sini. Terus seperti yang dibilang Angga, kalau untuk masyarakat umum fungsinya itu cuma untuk lihat-lihat daftar kegiatan sama mendaftar sebagai peserta. Soalnya selama ini kalau di website, kalau di sistemnya RDK yang sebelumnya itu masih menggunakan Google Form gitu. Terus untuk panitia juga bisa mencatat keuangan keluar masuk uang keluar masuk, terus juga bisa eh, mengelola donasi. Soalnya di RDK itu biasanya ada membuka donasi gitu atau infak seperti itu Bu. Dari fungsi yang ada di situ sudah bisa dijalankan semua atau ada yang masih kosong? Secara keseluruhan sebenarnya sudah bisa semua Bu. Cuma ada bug yaitu biasanya kalau misalnya misalnya kita ada progres ibadah, misalnya kita ada beberapa gitu. Terus kita misalnya mau ngapus satu itu biasanya kehapus semua gitu Bu. Oke, Ini misalnya perlu dicoba nggak Bu? boleh, boleh. Ya, misalnya kita ini ada progres sholat subuh, terus kita ada lagi misalnya, Meskipun tanggalnya beda ya. iya Bu, Ya. saya ini, terus misalnya kita mau hapus satu, nah ini hilang semua Bu. Jadi errornya itu ketika proses menghapus atau semua proses CRUD? Waktu menghapus aja Bu. Oh, gitu. Oke, terus melibatkan berapa tabel ini? Satu toh atau? Eh, Sebentar Bu. Ada lumayan banyak sih Bu. Oke, ya. 16, 16. Baik, ya. Jadi ini studi kasus ini boleh ya, boleh dipakai. Tapi nanti yang mana bukan kelompokmu loh. Iya Bu, Oke, ya. Baik, terima kasih grup 4. siap Bu. Terima kasih Bu. Tapi ini Izin stop share. source code-nya ada kan? Ada Bu. Ya, karena nanti melibatkan source code juga ini. Oke, ya. Siap Dalam Bu. Laravel. Iya Laravel, Iyalah, Laravel 8. Baik. Terima kasih grup 4. Sama-sama terima kasih Bu. Izin stop share. Ya. Berikutnya grup berapa? Grup 4 saya tandai dulu. Berikutnya grup yang ingin menyampaikan. Grup 2 sudah siap, Fikri, Rizky, dan Rian Danu. Grup 2 siapkah? Iya Bu. Oke, grup Pak, 2. belum bisa. Masih tester Bu. Oke, grup yang lain. Grup 3, Marsha, Siti Kofifa, Fania. Permisi Bu, ya izin mau presentasikan webnya. Anggota kelompoknya kamera on ya. Masih ada yang di waiting room apa ya?
Fania, anggotamu siapa aja Fania? Ya Siti Khofifah sama Nabila Marsha. Bentar, ditunggu on kamera dulu. Oke, Siti Khofifah sudah. Mana Siti Khofifah? Kok nggak muncul ini saya? Satu lagi Marsha Nabila. Oke, silakan. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Di sini webnya mengenai tentang jasa cuci sepatu yang bernama Shoepoint. Jadi di sini webnya itu sebenarnya lebih untuk CRUD-nya itu dibuat untuk adminnya, sedangkan kalau untuk user biasa itu lebih digunakan untuk men-tracking orderannya dia itu sampai mana begitu Bu. Nah sejauh ini saya coba sudah bisa digunakan semua, kecuali untuk bagian dari kontaknya ini sepertinya masih kosong Bu. Jadi ini lebih mengirim pesan gitu kepada Shoepoint-nya atau yang lain begitu, cuman saya coba kemarin masih kosong begitu. Kalau untuk keseluruhannya bisa digunakan. Di sini bisa menambah transaksi. Ya, jadi kemarin saya coba-coba di sini itu bisa menambah user untuk melakukan transaksi, lalu dan juga untuk menambah service. Nah, untuk servicenya itu ada 3, tapi yang biasanya digunakan itu ada 2. Jadi ada reguler, lalu ada premium, dan juga ada other. Nah, untuk ordernya itu kalau dari pemiliknya tetap menggunakan WhatsApp. Jadi ordernya itu lewat WhatsApp, cuman setelah dibayar baru memasukkan manual ke webnya seperti itu. Ya, untuk gambaran webnya seperti itu sih, Bu. Ya, sebentar, berarti webnya itu harus berdampingan dengan WhatsApp itu atau bagaimana? Kalau tanpa kalau misalnya pelanggannya nggak punya WhatsApp, berarti dia nggak bisa pakai web ini gitu kah? Bisa menggunakan Line juga atau dari Instagram juga, Bu. Jadi sudah ada 3 sosial media. Jadi sosial media sendiri dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa jadinya? Webnya di sini untuk itu Bu, tracking. Jadi untuk melihat tracking posisi dari ordernya si user itu sudah di tahap mana gitu. Contohnya misal 2. Nah, jadi di sini itu dia sedang berada di cleaning proses gitu. Nah, itu diedit dari adminnya sendiri dari sini gitu. Proses transaksi dari mulai daftar, bayar dan sebagainya nggak ada di aplikasi ini gitu ya? Ini benar-benar track aja gitu. Iya gitu Bu. Oke. Tapi hanya judulnya di atas yours treat gitu ya. Ini kan seolah-olah kan ya daftarnya di sini ya, enggak? Iya Bu, awalnya itu saya tanya dari pembuat proyeknya itu awalnya seperti itu, tapi ternyata dari ownernya si Shoepoint ini memang webnya itu pengen tetap di tracking aja, tapi ordernya tetap di website, tetap di WhatsApp gitu Bu. Jadi untuk webnya itu memang berfungsi untuk tracking aja gitu. Sehingga, nah berarti tanpa saya melihat sosial media yang lain, sebenarnya ini webnya ini itu inputnya apa, outputnya apa, penggunanya itu siapa saja? Untuk penggunanya itu masyarakat umum sih Bu, itu bebas mau siapa aja. Lalu penggunanya yang utama itu ada admin. Jadi di sini tuh ada halaman admin. Lalu untuk inputnya itu yang pertama untuk siapa aja yang menambah atau memesan gitu, dan juga menambah dari jenis service yang ada untuk
ShoePoint ini begitu. Jadi CRUD-nya itu berada di admin gitu, Bu. Ya. CRUD-nya, proses bisnisnya jadinya bagaimana ini? Tanpa saya melihat itu ya, tanpa saya melihat aplikasi yang lain. Proses bisnisnya itu kalau untuk sebenarnya kalau untuk user sih dilihat dari webnya itu memang berfungsi untuk tracking sih Bu, dan juga untuk melihat jenis-jenis service dan juga untuk melihat profil dari ShoePoint-nya sendiri gitu. Jadi nomor ordernya itu didapatkan bukan dari sini ya? Dari sini Bu. Jadi tapi tetap dikirimkan. Jadi setelah dimasukkan ke sini itu baru dikirim ke usernya itu melalui WhatsApp gitu untuk mengetahui trackingnya, begitu. Belum mudeng. Kalau misalnya saya seorang pelanggan baru yang mau menggunakan transaksinya di sini, bagaimana caranya? Coba Mbak Siti Khotifah bisa menjelaskan nggak? Iya Bu. Suara saya terdengar? Ya. Ya, jadi website ini tuh untuk admin aja Bu. Kalau misalnya kita mau mencuci sepatu melalui ShoePoint ini, nanti transaksinya itu via WhatsApp. Kita kirim misalnya sudah bayar atau belum itu ke WhatsApp. Nah, nanti dari admin itu baru nge-input ke website ini, seperti itu Bu. Jadi user sama sekali nggak nginput apapun di aplikasi ini? Iya, jadi ini CRUD untuk admin. Jadi kalau misalnya saya pelanggan baru, apa yang harus saya lakukan? Saya pelanggan baru, melihat-lihat website, ketemu situs ini gitu. Nah, saya tertarik ingin mencucikan sepatu saya. Apa yang mesti saya lakukan? Mungkin Fania bisa didemokan, Fan. Iya Bu. Jadi dari user pastinya melihat dari servisnya begitu dulu, jenis-jenisnya servisnya itu apa saja. Nanti kalau misal sudah fix, itu bisa order melalui WhatsApp dari ShoePoint sendiri. Nah, setelah melakukan order dan juga pembayaran, baru nanti dari adminnya memasukkan ke dalam web ini, begitu. Pak, didemokan Pak, bisa nggak? Gini Bu, jadi dimasukkan secara manual dari adminnya. Setelah itu diketahui dari payment convert gimana? Iya Bu, jadi itu kan diorder dari WA. Nah setelah itu baru pembayaran terlebih dahulu, baru dikirim buktinya dari WA gitu Bu. Nanti baru setelah diverifikasi bahwa sudah melakukan pembayaran, si admin masukkan manual gitu dari webnya. Nah, kalau prosesnya bulat gini, apa nanti kasihan kelompok yang dapat ini gitu loh. Jadi tadi kan saya minta didemokan ya. Pertama kali saya sebagai user baru lihat-lihat browsing-browsing, nemulah situs ini. Terus saya tertarik mau mencucikan sepatu. Tadi kan sudah I want this gitu. Terus habis I want this tadi terus ngapain? Kok tiba-tiba terus sudah payment complete itu gimana? Ini Bu, lanjut dari WA. Ya coba diteruskan di situ. Di WA itu apa yang terjadi gitu? Di WA itu apa yang terjadi sehingga kok tiba-tiba aplikasi sudah payment complete tadi itu ceritanya itu bagaimana? Jadi orderannya itu manual dari WA begitu sih Bu, dari WhatsApp gitu. Ya, tadi kan I want this kan diarahkan ke WA. Ya. Ya kan, nah di WA itu langsung ke alamatnya ShoePoint ini. Ya kan, terjadilah transaksi apapun gitulah ya. Outputnya apa output dari WA itu apa sehingga bisa
kembali lagi ke aplikasi yang tadi? Outputnya itu saja sih Bu, apa namanya itu, setelah kita order gitu, nanti dikasihlah pembayaran, sejumlah uang begitu. Nah itu nanti dari usernya itu, mentransfer, lalu setelah Itu itu semua kan dilakukan di diverifikasi. luar aplikasi kan? Itu semua kan dilakukan di luar aplikasi. Ya Bu, Ya, betul. asumsikan nomor ordernya berapa sehingga nanti aplikasi itu bisa di-entry secara manual oleh data itu bisa di-entry secara manual oleh admin. Nah, itu yang didemokan, bukan tiba-tiba tadi kok payment complete tadi itu. Iya, maksudnya saya jadi tuh gini Bu, apa setelah diverifikasi pembayaran kan, nah itu, baru dimasukkan ke dalam new order ini sih Bu, Ya, dengan kan. ya. Loh, tadi kan ngisi di sini, itu yang ngisi itu siapa? Yang ngisi itu admin atau siapa tadi? Admin Bu. Nah, tapi tadi ketika saya browsing course I want this tadi, kok tiba-tiba admin tahu data itu dari mana? Coba. Mohon maaf bagaimana Bu? Nah, oke. Ini kan asumsinya ada si Fulan browsing ini, oke. Iya. Terus dia I want this premium service, itu masih dari komputernya si Fulan. Iya. Terus setelah I want this, apa yang terjadi? Ya, masuk ke WA. Nah, ini dalam sisi user sih Bu. Ya, dalam sisi user. Kan berarti antara pelanggan sama pihaknya SharePoint itu melakukan transaksi di WA. Ya. Terus katakanlah transaksi di WA itu sudah selesai diverifikasi. Oke, sampai mengirim bukti bayar dan sebagainya. Ya. Terus habis itu? Nah, setelah itu kan berarti apa namanya itu setelah diverifikasi bahwa uangnya sudah masuk ke dalam admin SharePoint. Nah, admin SharePoint itu baru masuk ke dalam halaman adminnya SharePoint itu sendiri. Nah, halamannya seperti ini, Bu. Nah, baru adminnya itu ya mengisikan nama si new customer tadi. Tadi kan udah yang tadi Vania tadi ya? Ya. Nah, terus setelah add new order, nah baru terlihat di sini Bu. Nah, di sini adalah order number-nya. Di sini baru dikasihkan ke user bahwa untuk ID ordernya itu 00004 gitu. Nah, itu untuk bisa men-tracking orderan sepatunya itu sendiri gitu. Oke, sekarang didemokan untuk order tertentu trackingnya seperti apa yang bisa dilihat oleh customer. Misalnya itu 4. Ya, jadi misal saya sudah memesan begitu, nah di sini di webnya itu ada menu track order, lalu memasukkan ID orderannya. Nah, di sini baru terlihat untuk tracking orderannya itu sampai mana gitu, Bu. Terakhirnya sampai mana? Kalau itu payment confirm, terus habis itu. Nah, iya berarti sudah. Setiap kali ada tahap itu yang entry berarti si admin ya? Iya, yang rubah itu dari admin, Bu. Misal saya ini admin. Nah, ini misal sekarang sudah di cleaning proses, di update orderannya. Nah, sekarang sudah masuk ke cleaning proses gitu, Bu. Coba masuk ke admin lagi. Masuk. Yang tadi, yang oke. Admin ya ini ya. Coba yang admin, rubah ya yang admin mau mengupdate ini nomor 4 tadi. Oke, coba di bawah diupdate yang paling bawah order finish. Order finish. Begini, Bu. Bisa gitu ya. Artinya kalau mengupdate yang terakhir berarti otomatis sebelumnya terupdate juga gitu. Iya. Oke.
melibatkan berapa tabel di aplikasi itu? Untuk tabelnya ada 1, 2, 3. Ada 10 tabel, Bu. Ada 10 tabel dari database-nya. Terus dari fungsi-fungsi yang ada, adakah fungsi yang masih ada ngebug atau belum dibuat atau ada yang lain? Untuk ini sih, Bu. Di bagian halaman ini saya coba itu masih belum bisa. Sepertinya masih belum ada halamannya. Halaman apa tuh? Sepertinya ini tentang komentar atau ada kendala Konten gitu gitu ya? yang iya gitu. Mungkin untuk di muka. Itu menunya yang sebelah mana tuh? Menu dari halaman utama tadi menu yang mana? Yang ini kontak itu lah. Iya, yang kontak. Oke. Kalau about us isinya apa? Kenapa, Bu? Yang about us itu isinya apa? About us itu tentang profil dari SharePoint-nya sendiri. Oke. Ya, baik. Ya, boleh silakan digunakan. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Grup berapa ini tadi? Grup 3, Bu. Grup 3. Ya. Baik. Terima kasih grup 3. Boleh dimatikan kameranya. Silakan grup yang lain. Grup nomor 5, take copy sudah siap? Mbak Nate, Sofia, dan Rafif? Sudah siap, Bu. Oke, silakan. Oke. Izin share screen ya, Bu ya. Oke. Oke, jadi selamat siang Bu Siti dan juga teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan dan sekaligus mendemokan terkait proyek yang kami ambil untuk EPL ini, yaitu T-Copy. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Sofi. Ya, website T-Copy ini untuk menghubungkan pelanggan T-Copy dengan T-Copy-nya agar pelanggan itu tidak perlu untuk ke toko offline T-Copy untuk memesan. Oke, nah untuk fungsi-fungsinya itu sudah dijelaskan di use case ini. Jadi nanti bakal ada 3 aktor di sini, yaitu pemilik, karyawan, dan juga pelanggan. Di mana pemilik ini nantinya bisa mengelola akun karyawan, mengelola laporan keuangan, melihat rekapitulasi laporan keuangan. Dan untuk pengelolaan laporan keuangan, si pemilik bisa melihat laporan keuangan bulanan dan juga laporan keuangan tahunan. Nah, bagi karyawan sendiri, karyawan memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengelola informasi gudang, dan mereka bisa menambah menu, memverifikasi pembayaran, dan juga mengupdate status pengiriman. Kemudian untuk pelanggan sendiri, itu bisa mengelola informasi akun pelanggan, melihat daftar produk yang kemudian melakukan pemesanan, dan ketika sudah melakukan pemesanan, bisa mengirim bukti pembayaran. Dan untuk pemesanan ini nanti bisa diambil sendiri pesanannya atau bisa melakukan pemesanan antar, yang dimana nanti pelanggan bisa memilih tempat pengiriman sesuai dengan alamat pelanggan tersebut. Kemudian terakhir si pelanggan bisa melihat riwayat pembelian dan kemudian bisa mencetak invoice juga dari sana. Untuk fungsi secara generalnya nanti ada beberapa, yaitu pemesanan, pengelolaan laporan, pengelolaan akun, dan juga pengelolaan produk. Kemudian untuk demo aplikasinya silakan Moko, Rafif. Ya, baik. Izin share screen. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi ini untuk yang user pelanggan. Jadi di pelanggan ini bisa kita melihat menu yang sudah disediakan sama karyawan, sama bisa nge-order. Di sini untuk daftar ordernya. Jadi kalau misalnya untuk memesan, kita harus klik di sini terus pilih jumlahnya berapa. Terus nanti ada cart. Jadi nanti detail list yang udah di buy itu munculnya di sini. Misal saya mau pesan ini.
Nanti munculnya ada di cart seperti ini. Misal saya tambah, nanti bisa dilihat di order untuk pesanan yang tadi. Selanjutnya ke akun karyawan. Untuk karyawan, di karyawan juga sama, dia bisa lihat produk, tapi dia juga bisa menambahkan dan update. Pokoknya intinya mengelola produk di sini. Lalu di storage ini lebih ke mengelola bahan gudang, jadi cuma untuk ngedata apa aja yang ada di gudang. Terus untuk yang order ini bisa melihat orderan semua pelanggan. Jadi dia juga bisa update bukti bayar, tapi di sini karena belum diupdate, belum mengupload bukti bayar si pelanggannya, jadi masih belum bisa melakukan apa-apa di sini. Nah, yang terakhir ada user pemilik. Kalau pemilik ini dia bisa lihat laporan keuangan sih, Bu. Jadi dia misal untuk yang tahun 2020, pokoknya melihat per tahun sama per bulan. Tapi mungkin karena ini ada data dari yang kemarin-kemarin, bisa dilihat di sini untuk pemasukannya gitu. Sama bisa lihat yang bulanan atau seperti ini. Sama yang terakhir dia juga bisa nambahin akun untuk karyawan. Seperti itu saja sih, Bu, kalau websitenya. Jadi fungsi utamanya yang lain-lainnya kan fungsi-fungsi support ya. Fungsi utamanya ini untuk mesin kopi. Ya, untuk pelanggan bisa mesin kopi secara online tuh, Bu. Bayarnya gimana? Bayarnya lewat bayarnya nggak di sistem ini, jadi dia pelanggan cuma ngirim bukti pembayaran, nanti diverifikasi sama karyawannya. Di bagian mana tadi kalau karyawan? Sebentar. Tadi karena pelanggannya belum mengupload bukti pembayaran, jadi tadi belum bisa, Bu. Sebentar. Nah, ini di detail, jadi saya upload bukti pembayaran, misal nanti di sini sudah terlihat. Lalu kembali ke akun karyawan. Nah, di sini dia bisa verifikasi pembayaran. Itu aja sih. Kalau misalnya dia katakanlah sah gitu, apa yang dilakukan karyawannya? Setelah itu gitu. Ya diklik doang, tapi habis itu dia bisa update status pemesanannya. Update status pemesanan, posisi status pesannya di mana, bisa di-track-kah oleh pelanggan? Bisa, Bu. Misal saya pesanannya sedang dibuat ini, berstatus transaksi, lihat lagi di karyawan, di pelanggan. Kayaknya enggak sih, Bu. Saya lupa sih. Ingat saya dulu bisa, tapi kayaknya yang sini belum dimasukin, Bu. Oke, jadi ini kalau lihat transaksinya mestinya tabelnya kan banyak ya. Ada banyak tabel. Pastinya kurang lebih berapa? Sebentar saya lihat dulu. Ada 10-an lah ya, kurang lebih. 9 sih, Bu. Oke. Dari semua fungsi yang sudah tampil di aplikasi, adakah yang masih nge-bug atau semuanya jalan atau seperti apa statusnya? Paling ini sih, Bu. Apa ya tadi? Kalau di karyawan sih, Bu, jadi kan kalau misalnya dia nambahin menu baru, kalau
inputnya kosong, dia errornya nggak di handling aja sih, sama Oh gitu. gitu doang. Ya, oke. Ini bisa digunakan juga ya, nanti oleh grup lain. Oke, terima kasih grup 5. Terima kasih juga Bu. Terima kasih banyak, Bu. Berikutnya grup 6. Rifki, Rosa, dan Avia sudah siapkah? Permisi Bu, iya sudah siap. Silakan. Kamera on, silakan. Saya izin share screen ya Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Selamat siang, Bu Siti dan teman-teman. Dari kelompok kami, web yang akan kami gunakan adalah untuk project EPL ini adalah Evon Seafood Store atau toko online untuk sebuah toko seafood yang bernama Evon. Jadi fitur utama di web ini adalah seperti e-commerce pada umumnya. Jadi terdapat manajemen produk, di mana di Evon Seafood Store ini produknya itu dibagi jadi beberapa layer, jadi 2 layer, ada kategori produk dan produk sendiri. Sama produk varian, jadi ada 3 layer. Kemudian bisa melakukan check out pesanan, ini ada varian, kemudian bisa melakukan check out pesanan dengan ada keranjangnya, dan bisa melakukan manajemen pesanan. Jadi tracking pesanannya itu kalau dari sisi customer ada nomor invoice dan bisa dilakukan tracking di website ini. Nah, kemudian ada juga dari sisi administrator, di mana adminnya itu memiliki dashboard untuk melihat performa penjualan Evon Seafood Store. Nah, di dashboard ini beberapa jenis laporannya ada produk terjual, pemasukan, transaksi yang berhasil, transaksi gagal, produk yang aktif, pesanan perlu diproses, varian perlu restock, dan lain sebagainya. Ada laporan hari ini, laporan bulan ini, dan juga varian yang perlu restock. Dan selain, di sini terbagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama itu manajemen produk, di mana seperti yang tadi sudah saya bilang, ada kategori. Jadi di sini bisa menambah, mengedit, atau menghapus kategori produk. Kemudian bisa manajemen produknya itu sendiri, di mana bisa ditambah, bisa lihat detailnya, bisa edit, dan juga bisa hapus. Itu yang manajemen produk. Kemudian bisa juga melakukan manajemen pesanan di sisi admin, di mana di sini terdapat 3 jenis pesanan untuk adminnya itu bisa lebih mudah melihat rekapan pesanan. Ada daftar pesanan yang sedang dalam proses, ada yang sedang dalam pending statusnya, dan ada juga yang sudah selesai. Kemudian modul selanjutnya itu adalah modul laporan, di mana di sini admin bisa melihat statistik produk yang terjual di website Evon Seafood Store. Kemudian ada juga menu untuk melihat performa keuangan. Di sini melihat pembayaran yang sudah masuk gitu, customer yang sudah mengupload bukti pembayaran dari pesanannya. Kemudian itu yang tiga modul besarnya. Kemudian ada 2 tambahan modul, yaitu yang pertama manajemen admin. Jadi di sini yang saya tampilkan saat ini adalah antarmuka untuk admin super admin, di mana super admin itu bisa memiliki privilege atau akses untuk atau hak untuk menambah admin baru, yaitu admin pembayaran atau admin produksi. Nah, nanti admin pembayaran ini dapat mengakses modul modul pesanan dan laporan keuangan. Karena concern-nya proses bisnisnya untuk si admin pembayaran ini, dia hanya mencakup modul pesanan dan laporan keuangan. Sedangkan untuk admin produksi, dia lebih mencakup ke manajemen produk. Kemudian bisa menambahkan nama, email. Terakhir,
untuk di sisi admin ini adalah manajemen beranda, di mana manajemen beranda ini nanti bisa menampilkan slider yang, sorry ini ada feedback ya. Bisa menambahkan slider yang ditampilkan di homepage. Nanti slidernya seperti carousel. Ya, itu yang slider. Kemudian ada satu lagi yaitu produk unggulan. Ini semuanya akan ditampilkan di homepage sebagai bagian yang di-highlight gitu. Jadi kalau customer buka homepage itu langsung menampilkan slider dan produk-produk unggulan dari Ivansi Food Store. Mungkin dari kami ada yang mau menambahkan dari Kiki atau Hana? Kalau dari aku mungkin itu aja sih. Mungkin bisa ditunjukin kayak halaman loginnya gitu. Oh ya, customer di sini tuh juga bisa login atau membuat akun jika ingin memesan, tapi dia juga diberikan kebebasan untuk nggak membuat akun gitu, Bu. Jadi misal ya, kalau kita mau menambahkan ini ke keranjang, mau men-check out produk ini, kita pilih variannya dulu, kemudian kita masukkan ke keranjang. Nah, di keranjang ini bisa mengatur jumlahnya. Di keranjang ini apabila check out, customer bisa, ini statusnya saya sedang tidak login, jadi user yang belum terautentikasi. Nah, di sini dia ada pilihan untuk apakah dia ingin membuat akun baru dengan email yang dimasukkan di informasi pengiriman ini atau tidak. Apabila tidak, dia nanti tetap bisa melakukan tracking ordernya di bagian cari pesanan ini. Karena nanti akan mendapatkan invoice, jadi tinggal memasukkan nomor invoice. Tapi mungkin sekalian ya Bu, satu permasalahan yang ada di web ini saat ini adalah API kurir yang kebetulan belum berfungsi, jadi mungkin nanti solusinya bisa melakukan hardcode aja, jadi kurirnya nggak usah pakai API gitu. Nah, ini kurirnya ada error, Bu, jadi masih loading gitu, nggak bisa manggil API-nya dengan sukses. Baik, jadi fungsi utamanya itu untuk jual beli ya, untuk Ya, pelanggan milih barang, kemudian sampai pada pengiriman lewat kurir, tapi di bagian kurirnya masih ada bug gitu ya. Ya, betul, Bu. Ya, oke. Kalau lihat ininya, fungsi-fungsi pendukungnya sih sudah cukup banyak ya, tapi fungsi utamanya kan tadi ya, ada pelanggan beli, bisa daftar dulu, bisa tidak perlu daftar dulu gitu ya, langsung beli, dan seterusnya. Oke, ya terima kasih, ini sudah bisa digunakan juga grup berapa? Saya mau tanya, kalau di file yang ada di G Drive kok namanya Laras Pro itu kenapa? Apa ganti apa gimana? Oke, Kiki mungkin bisa menjelaskan. Iya Bu, kami ada perubahan pikiran gitu Bu. Jadi soalnya kayaknya Laraspol kayak kurang kurang layak untuk kami gunakan sebagai project yang akan kami gunakan gitu. Makanya kami lebih memilih Ivon aja Bu gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang ganti ya, menjadi Ivon Seafood Store. Iya Bu. Baik, terima kasih grup 6. Terima kasih Bu. Ya. Saya lanjutkan dengan grup 7, Iqbal Irsyadani Prananda, dengan nama kasusnya musicits.id. Ganti atau tetap? Tetap, Bu. Ya, silakan. Saya izin share screen ya. Oke. Langsung.
grup kamu Iqbal, terus Irsyadani dan Prananda ya. Silakan. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti dan teman-teman. Jadi di sini untuk website yang akan kami gunakan untuk proyek mata kuliah EPL. Sini adalah website UKM Musik ITS. Untuk website ini sendiri itu ini intinya digunakan untuk UKM Musik ITS itu melakukan semua sebenarnya itu sih mendata secara online aja dari kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Musik ITS. Jadi kayak digitalisasi dari hal-hal yang ada di UKM Musik ITS. Jadi untuk fungsinya sendiri itu untuk anggota dan umum. Jadi itu untuk role-nya sendiri itu ada admin, kemudian ada anggota UKM-nya sendiri dan ada mahasiswa atau masyarakat umum. Untuk fitur utamanya sendiri itu sebenarnya ada seperti web biasa, ada baca-baca artikel seperti itu. Sini bisa, ini mungkin ada masih gambarnya tidak muncul. Dan di sini ada yang utama adalah sewaan studio dan alat musik. Untuk sewa studio nanti Untuk fitur utamanya sendiri mengelola data inventaris, mengatur jadwal penyewaan studio, mengatur jadwal penyewaan alat barang milik UKM Musik ITS, mendata pendaftar UKM Musik ITS, di mana ketika melakukan regenerasi kepengurusan baru nanti akan ada pendaftaran anggotanya dan menampilkan info menarik atau artikel dari UKM Musik ITS itu sendiri, Bu. Silakan dilanjut, Iqbal. Mas Iqbal, suaranya Iqbal. Iya, mohon maaf. Jadi ini yang tadi sudah dijelaskan, ini untuk sewa studio. Jadi di sini dari anggota yang sudah login, nanti akan mengisi dari tanggal waktu mulai dan selesai jadwal peminjaman studionya. Nah, di sini nanti bisa mengajukan sewa. Contohnya ini. Terus nah, jadi tapi di sini setelah melakukan penyewaan tidak akan langsung muncul di kalender karena masih harus melalui verifikasi dari admin UKM musiknya. Selain sewa studio itu ada juga bagian musik, ada alat musik juga, ya hampir sama. Hanya di sini bisa memilih alat musik yang ingin disewakan. Hampir sama konsepnya seperti sewa studio. Kemudian untuk anggota dan masyarakat umum role-nya itu seperti itu. Kalau untuk adminnya sendiri, nah di sini adminnya ada beberapa. Di sini ada manajemen admin. Di sini bisa mendaftarkan admin, jadi tidak ada registernya. Keterangan lewat dashboard admin. Kemudian di sini pengguna masih harus memverifikasi pengguna yang baru register. Jadi setelah pengguna yang register tidak bisa langsung login, jadi harus melalui verifikasi dari admin. Kemudian di sini juga bisa menambahkan informasi. Jadi ini artikel-artikel yang muncul di halaman web depan, di user yang ini di input melalui di dashboard admin. Sini ada list-listnya, deskripsi dan gambarnya. Kemudian selain itu di sini juga ada alat barang yang bisa disewakan tadi dan status barangnya. Kemudian di sini ada buat inventaris. Jadi selain tadi seperti salah satu tujuan dari website ini yaitu memudahkan pendataan pada UKM Musik ITS. Jadi di sini untuk melakukan pendataan terhadap alat-alat yang ada di UKM Musik ITS. Jadi di sini sebenarnya alatnya sudah ada listnya, jadi di sini hanya tinggal masukkan bulan dan tahun inventarisnya yang ingin dibuat.
Karena ini nantinya sudah berhasil muncul, nanti akan muncul di daftar inventaris. Di bulan Oktober dapat dilihat detailnya bahwa ini alat-alatnya yang ada di bulan Oktober. Dan di sewa studios, nah ini ada verifikasinya juga. Tadi akan muncul di sini, verifikasi. Jadi harus diverifikasi. Kalau di reject tidak akan muncul ke kalender, tapi kalau di approve akan muncul di kalender. Ya, ini maksudnya. Jadi di kalendernya ini ada waktu dan user yang melakukan peminjaman atau penyewaan. Untuk sewa alat hampir sama dengan sewa studio ini. Mungkin seperti itu untuk website yang akan kami gunakan. Kalau untuk loginnya sendiri, jadi ada anggota dan umum untuk registernya. Jadi untuk anggota akan ke halaman yang berbeda. Untuk yang mahasiswa umum atau masyarakat umum juga ke halaman yang berbeda. Seperti itu. Baik. Dari fungsi sebentar. Jadi fungsi utamanya itu untuk fungsi utamanya apa? Kalau fungsi-fungsi pendukung tadi banyak. Fungsi utamanya sebenarnya itu sih Bu, mendata dan itu terutama yang untuk mendata barang dan juga itu Bu, memudahkan pendaftaran persewaan alat serta studionya, studio musik. Mengelola inventaris dan jadwal penyewaannya juga. Iya, Bu. Tapi proses penyewaannya sendiri di luar ini ya, kayak Iya, Bu. Pembayarannya, nah, bayarnya di luar website. Jadi kalau sudah bayar gitu dan sebagainya, ini apa namanya barang ini dipinjam oleh siapa dan sebagainya diatur di aplikasi ini gitu ya. Iya. Dari beberapa fungsi utama maupun fungsi pendukung di situ, adakah yang masih ada error atau tidak jalan atau apa bisa diperlihatkan? Kayaknya untuk errornya sendiri kayaknya ada di edit ini alat barang dan informasi. Sepertinya untuk yang gambar ini jika lebih dari satu nanti akan muncul tidak berhasil. Ini mungkin bisa ya. Ini misalnya dimasukkan. Ini masih muncul tapi kalau yang ini nggak masuk. Nah, kalau yang kedua dan seterusnya itu nggak masuk. Nah ini nggak bakal muncul di sini. Harusnya muncul gitu ya. Iya. Baik nah, ya. Itu. Oke. Ya, terima kasih. Boleh digunakan juga ini berarti namanya tetap musikits.id kah? Namanya? Iya. Iya, Ibu. Iya. Baik, ya. Oke. Terima kasih grup 7. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya izin stop share. Ya, selanjutnya grup 8. Kana, Devi, dan Kofifa. Iya, Bu. Dengan nama aplikasi kalau menurut Excel itu namanya Seralite. Masih sama kah? Masih, Bu. Oke, izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sebentar, Bu. Oke, baik. Jadi untuk website kami ini namanya seralife.id. Jadi websitenya ini website jual beli untuk makeup dan skincare, kayak e-commerce biasa. Untuk fungsi-fungsinya itu ada. Jadi di sini pas saat melakukan login atau register, di sini sign up itu dia bisa sebagai member dan supplier, di mana member di sini itu dia bisa melakukan operasi beli, sedangkan supplier ini dia bisa bertindak sebagai seller juga di aplikasi, artinya bisa menambahkan barang untuk dijual. Kemudian juga ada admin yang nanti akan dijelaskan. Sebelumnya ini ke bagian home-nya dulu. Jadi ini kalau belum login dia langsung muncul preview barang-barangnya. Kemudian kalau misalnya udah login, misalnya mau beli barang, itu nanti bisa ngeklik ininya. Ini habis. Ini misal mau beli 2.
bisa ditambahkan ke cart. Terus kalau misalnya mau lanjut belanja bisa continue shopping. Kalau misalnya langsung mau check out bisa proceed to check out. Kemudian di sini juga ada bagian kategori. Kategori di sini berupa drop down, jadi bisa memilih kategori makeup atau skincare, sama ada subkategori juga seperti bedak, lipstick, dan lain-lain. Kemudian di sini kalau misalnya proceed to check out, ini loadingnya agak lama karena internet ya ini seperti ini. Jadi ini nama usernya, terus nanti kita akan diminta mengisikan alamat. Di sini misalnya mengisikan alamat sudah ada aja, jadi nanti kuotanya akan langsung otomatis terisi beserta provinsi, kode pos berdasarkan alamat yang sudah diisikan tadi. Kemudian bisa memilih ekspedisi juga, bisa sebagai berikut, misalnya JNE, kemudian melanjutkan transaksi ke simpan. Mungkin sambil nunggu ininya ke halaman admin dulu kali ya. Nah, jadi di halaman admin ini dia ada dashboardnya. Jadi admin ini di sini dia bisa mengelola barang, mengelola user, mengelola transaksi juga di kategori. Di sini admin bisa menambahkan kategori maupun subkategori. Misalnya di sini mau menambahkan sesuatu tinggal di enter name-nya aja, terus sama parent kategorinya mau makeup atau skincare. Kemudian bisa juga diedit atau di-delete. Terus di bagian produk, di sini bisa menampilkan list produk, bisa di CRUD juga, bisa diedit, bisa di-delete. Terus di add product, di sini untuk menambahkan produk, jadi ngisi nama, deskripsi, stok, harga, berat, sama gambar. Terus di bagian transaksi, mungkin dari sini dulu. Nah, ini jadi setelah tadi menekan simpan, nanti akan di halaman My Order itu akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa melihat di sini statusnya belum. Terus kalau mau lihat menu, di sini bisa klik detail. Nah, nanti di sini akan diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui rekening sebagai berikut. Terus kalau misalnya ada pertanyaan mau konfirmasi pembayaran ke admin, nanti bisa hubungi admin di sini melalui WhatsApp. Kemudian ini ada detail ordernya. Nah, kemudian setelah kita anggap misalnya di sini sudah selesai menghubungi admin, nanti admin akan bisa mengganti status pesanan yang tadi, yang ini. Misalnya mau dicek sebagai sudah lunas. Nah, maka di sini status pembayaran akan terupdate menjadi sudah lunas. Kemudian misalnya status pengirimannya juga mau diganti menjadi sudah, nanti bisa diklik. Nah, maka status pengirimannya akan terupdate seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Baik, jadi ini, oh ya masih ada yang mau ditambahkan? Saya rasa sudah cukup sih ya. Jadi dari fungsi-fungsi yang ada, mana yang masih ngebug, ada yang masih ngebug di bagian mana? Yang ngebugnya mungkin ini ya Bu ya, ini kan lagi di halaman My Order ya, tapi dia ininya itu yang indikator warna birunya itu dia tetap di home gitu. Terus kalau misalnya ngeklik ke bagian produk, juga dia tetap di home, jadi ininya itu belum bisa pindah. Sama kalau misalnya melakukan registrasi, itu dia masuk ke database, tapi kadang saat dipakai login itu nggak bisa, tapi kadang bisa Bu. Jadi kayak kumat-kumatan gitu, kurang tahu sebabnya apa. Itu aja sih Bu. Ya. Baik, jadi ini boleh dipakai ya. Oke Bu. Saya izin stop share ya Bu ya. Oke. Terima kasih grup 8. Saya lanjutkan. Oke, grup 9. Dengan nama aplikasi Laundryku, Harets, Faras, dan Fieri. Iya,
Ya, apakah suaranya sudah terdengar ya, Bu? Farid sudah. Ya, jadi Ferry, dari come on please. Oh iya. ya, Farid, jadi ya silakan. dari kami untuk aplikasinya itu yang namanya Laundryku. Untuk aplikasinya di sini itu ada user sama admin ya, Bu. Jadi kalau ini saya jelaskan dari usernya. Jadi untuk user di sini itu pertama bisa apabila belum memiliki akun itu bisa register bisa daftar akun. Nah, ini itu ngisi nama, email, alamat dan lain-lainnya terus diregister. Setelah diregister habis itu bisa masuk eh, melalui akun yang sudah diregister tadi. Jadi di sini setelah login tadi itu dia bisa di aplikasi ini dia bisa melihat status laundry yang sudah diorder sebelumnya. Jadi untuk ordernya sendiri itu di luar sistemnya. Ya, jadi di sini itu bisa memasukkan nomor transaksinya. Mungkin saya izin ini copy nomor transaksi. Ya, jadi di sini ada role karyawan, Bu. Di sini kita bisa melihat data-data transaksi yang ada dari pelanggan. Untuk karyawan itu fungsinya itu sebenarnya cuma kayak pendataan dari orderan laundry-nya aja, Bu. Jadi di sini ada data orderan yang masuk. Di sini nanti karyawan bisa mengatur pembayarannya, bisa mengatur invoice-nya. Seperti itu, kemudian juga bisa menambah data customer baru. Ya, di sini bisa nambah customer baru, Bu, nanti. Oke, lanjut ke yang nomor tadi. Mungkin untuk melanjutkan yang Mas Haris tadi jelasin jadi itu customer. Mas Haris. Oh ini saya di oh ya. Nah, jadi setelah jadi ini bisa dengan mengisikan nomor transaksinya itu dia bisa melacak status laundry-nya. Nah, itu di situ ada statusnya sama customer-nya. Nah, di sini juga dia tuh bisa ngasih review dari proses pelayanannya itu yang diberikan ulasan itu. Nah, ini yang diisi itu nomor invoice, nama customer, terus itu sama ratingnya, sama rating dan ulasannya. Bagian mana yang masih ngepak? Ya. Untuk yang masih ngepak itu di bagian yang admin. Ini mungkin bisa jelasin untuk bagian admin sendiri. Di bagian admin ini tingkatannya lebih besar dari karyawan. Jadi kayak manajer gitu. Saya jelasin dulu bagian admin itu kita bisa menambah karyawan, tidak ada karyawan baru. Coba coba yang ngepak seperti apa?
Oh, Bu, yang ngatur itu di bagian karyawan. Jadi sebenarnya ini tuh bisa diisi dalam isi deskripsinya, tapi masih belum masuk. Dan masih belum ada fiturnya juga sih, Bu. Oke. Belum ada fiturnya, tapi di menu ada gitu ya? Menunya udah muncul gitu? Iya, Bu. Oh, oke. Ya. Ya, baik. Ini bisa dipakai juga. Oke, laundryku. Ya, terima kasih grup 9. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya. Baik, berikutnya grup 10. Kevin, Rivaldi, sama Rashid Ridho dengan aplikasinya Maxeba. Saya izin share screen, Bu. Oke. Maxeba ini aplikasi apa ini? Ya, Bu. Jadi Maxeba ini aplikasi masak servis. Masak servis. Ya. Jadi pertama-tama ya judulnya web kita Maxeba, makan serba bisa. Terus di sini ada Kevin Angga Wijaya, saya Muhammad Rivaldi Purnomo, dan juga ada untuk perusahaan Maxeba ini. Di Maxeba ini terdapat customer yang dapat di sini ada 3 role, yang dimana ada customer, admin, dan juga video creator. Nah, untuk customer ini dia dapat memasukkan resep ke dalam web ini, dan juga untuk admin, admin itu dapat terus untuk kreatif membuat video kreatif. Nah, suaramu putus-putus ya? Bakalan dijelaskan dengan iya, Bu. Tes, halo. Coba dijelaskan oleh yang suaranya lancar saja. Ini yang Rivaldi ini putus-putus. Mungkin lanjut ke Ridho. Silakan Kevin yang menjelaskan, atau Ridho. Permisi, Bu. Apa suara saya jelas? Ya, jelas. Jadi di sini Maxeba ini terdapat 3 role, Bu, yaitu ada consumer, terus admin, dan juga video creator. Di sini itu kita bisa menambahkan resep dan juga bisa melihat resep yang telah ditambahkan oleh orang lain. Terus ada yang kedua yaitu admin. Di sini admin itu gunanya untuk memverifikasi dari inputan resep yang consumer masukkan, Bu. Terus yang ketiga yaitu ada video creator. Di sini gunanya untuk dia membuatkan video yang consumer itu request untuk membuatkan videonya gitu, Bu. Langsung caranya aja. Jadi Ya. kita pertama silakan langsung didemokan aja. Fungsi utamanya saja ya. Iya, Bu. Jadi langsung nambahin kah? Jadi kita masuk dulu sebagai consumer. Nah, setelah itu kita akan disuruh menginput foto, terus nama masakannya, deskripsi, bahan, dan juga cara masak. Di sini ada untuk
request ke video kreator tadi, Bu. Dia setuju atau tidak untuk dibuatkan video dari resep itu, Bu. Jika sudah, nanti kita akan masuk ke admin, Kak. Terus kita login sebagai admin untuk memverifikasi resep masakannya, Bu. Jadi ini tadi sudah ditambahkan, Bu, resep masakannya. Jika nanti sudah itu langsung di-verify oleh admin. Untuk videonya sendiri dibuat di aplikasi ini atau di luar? Videonya itu video kreatornya itu dari pihak kitanya, Bu. Nanti setelah verifikasi tadi, Bu, nanti langsung masuk ke video kreatornya gitu, Bu. Iya, maksud saya berarti nanti videonya juga diupload di aplikasi ini itu atau gimana? Iya, di-upload di aplikasi ini juga. Nah, ini nanti dari tampilan video kreatornya nanti video kreator itu buat videonya lalu memasukkan video tutorial masaknya gitu, Bu. Terus di-upload, di-submit gitu, Bu. Oke. Yang masih ngebug di bagian mana? Untuk yang ngebugnya, Bu, tadi di bagian ketika misalnya tadi waktu jadi user, sebentar saya kasih tunjuk bugnya. Ketika kita nambah resep tanpa login, lalu misalnya saya sebagai consumer, saya login, seharusnya ini sudah di sininya sudah logout kan, Bu. Tetapi ketika saya back, dia di sini masih login register, belum update. Ketika back dia belum update. Habis itu untuk videonya, Bu, video yang sudah muncul, sudah diupload, nggak bisa dipercepat karena dia kembali ke titik awalnya, Bu. Ketika kita pindah sini, kita start, nggak mau pindah. Itu sih. Ya, baik. Ini juga bisa digunakan ya. Oke, terima kasih grup 10 ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian grup 11, Faizal Immanuel dengan nama aplikasinya Obscura. Iya, Bu. Ini Faizal, terus satu lagi Faizal. Faizal itu tadi bilang ke saya katanya mau ke kampus, Bu. Jadi sepertinya sedang nggak bisa. Maksudnya ke kampus itu gimana? Katanya mau ke perpustakaan, Bu. Oh, ngapain? Tapi katanya mau menyerahkan buku TA-nya ke perpustakaan. Jadi Faizal ini sudah lulus apa gimana? belum, Bu. Terus buku TA apa? Katanya buku TA temennya, katanya itu. Jadi Faizal ini nggak ada hari ini. Ini ada di Zoom sih, Bu, tapi kayaknya nggak bisa on cam. Oke. Terus Jadi mungkin punya saya sendiri. Immanuel ini mana? Sepertinya juga nggak ada, Bu. Oke, berarti ini kamu sendirian ya, Faizal Abiyu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan. Sebenarnya saya ganti, Bu, bukan yang Obscura itu lagi. Namanya apa jadinya? Sebenarnya ganti pakai nama aplikasinya. Ini saya mungkin belum bisa demokan sekarang karena shortcutnya saya masih mintakan proyeknya ke teman saya, cuman belum dapat. Berarti ini bukan Obscura ya? Bukan ganti, iya.
Oke, terus sekarang belum bisa didemokan. Kemudian Faizal sama Immanuelnya tidak ada. Baik, ya terima kasih. Grup 11 harus segera berkoordinasi ya. Oke, Bu. Mungkin bisa saya demokan minggu depan. Ya. Masih, Bu. Terus grup 2, Fikri, Rizky, dan Rian Danu dengan namanya ITS Event. Ya, tadi habis mati lampu soalnya. Sebentar, saya cincin dulu. Saya sudah terlihat ya, Bu. Tes, belum. Rizky, Fikri, sama Rian. Ya, tes. Ya, suaranya sudah terdengar. Ya. Jadi ini itu final project mata kuliah MPPL milik teman saya. Jadi ini tentang ITS event. Jadi dia itu webnya cuma nyediain ada event apa di ITS sama nyediain info link tentang harga tiket event tersebut sama link pembelian tiketnya. Nah ini di webnya ini fiturnya kayaknya nggak banyak, tapi fitur utamanya itu ini jadi ini halaman utamanya ada kayak event-event gitu, detail eventnya. Terus habis itu ada sisi usernya itu bisa bikin akun login sama langsung lihat eventnya. Nah, kalau sisi admin itu sama, cuman dia itu ketambahan bisa tahu list event apa aja yang sedang ditampilin, sama bisa ngehilangin apa yang udah ditampilin di halaman eventnya tadi. Ini kalau pakai akun admin. Jadi penggunanya itu admin sama user umum. Iya, Bu. User umum menggunakan aplikasi ini hanya untuk melihat-lihat saja. Iya. Terus kalau admin dia bisa melakukan penambahan event. Iya, Bu. Terus kalau dengan transaksi yang seperti itu tabelnya ada berapa? Ini waktu saya diskusi sama teman saya, ini baru tabel apa? Tabel acara. Apa? Tabel apa? Jadi dia itu bilang mungkin bisa ditambahin tabel transaksi buat pembelian lewat webnya gitu. Oh, jadi ini belum ada tabel transaksinya? Belum. Oh, nggak boleh ya? Ganti ya? Terlalu sederhana nanti nggak bisa menghasilkan sesuatu yang ini. Kalau bisa cari aplikasi lain yang lebih kompleks sedikit lah, nggak kompleks-kompleks amat sih, cuman ya minimal ada transaksi lah. Kalau cuman ngelihat udah gitu-gitu kan tidak ada kompleksitas yang cukup berarti nih. Oke, Bu. Ya, ini saya datanya saya ganti, tapi saya gantinya di komputer saya karena tadi yang di Google Drive sudah saya download, sehingga yang di Google Drive itu masih data lama. Nanti silakan diganti, saya menggantinya di hard disk saya. Oke ya, ini diganti. Baik, terima kasih. Masih bisa demo lagi ya, Bu? Iya, kan tadi ada grup lain yang juga belum itu. Tapi sesegera mungkin ya, karena nanti setelah minggu depan didemokan yang ini akan saya acak gitu. Jadi grup mana kebagian aplikasi yang mana gitu. Jadi aplikasinya itu tidak dikerjakan oleh kelompok yang bersangkutan. Ya, kan tukar-tukar seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya aplikasi ini tadi proses bisnisnya sangat simpel seperti itu, nanti kelompok yang kebagian aplikasi ini tidak bisa ngapa-ngapain nanti jadinya gitu.
Baik ya, grup 2, silahkan nanti minggu depan didemokan penggantinya, termasuk tadi grup 11 juga belum bisa didemokan. Nah, grup 1 ini ada hadir nggak ini? Himawan Wijaya sama Muhammad Al-Ghifari, hadirkah di sesi sekarang? Tidak ada ya? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Ini juga, nah anggotanya itu kan 33 ya. Ini ada juga satu orang tuh yang nggak pernah masuk. Ini siapa ini? Ini kalau dilihat dari jumlah kelompoknya kan 32. Kalau saya lihat di mana, di Integra itu harusnya 33. Ya sudah, kalau tidak update ya biarkan saja. Baik. Terima kasih buat kelompok yang sudah menyajikan studi kasusnya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa karakteristik dari proses-proses evolusi perangkat lunak di dunia nyata itu adalah perangkat lunak yang kita sedang handle itu hampir pasti itu bukan buatan kita, dan hampir pasti juga yang orang yang membuatnya itu sudah tidak bisa dihubungi gitu ya, dalam arti karena kontrak sudah berakhir dan sebagainya, sehingga kita sebagai yang diberikan tugas untuk mengelola perangkat lunak tersebut harus menerapkan serangkaian teknik yang kita pahami untuk melakukan sejumlah perubahan dalam aplikasi atau sistem tersebut sesuai dengan request yang ada. Ya, nanti akan kita terapkan seperti apa, sehingga ini dari berapa ini? 9, 10 ya. Atau yang belum ada kan 1, 2, 3, 8 aplikasi yang sudah tersedia. Ini nanti akan saya acak gitu untuk berikutnya akan dikerjakan oleh grup yang mendapatkannya. Ya, seperti itu. Baik, hari ini agendanya hanya itu. Adakah pertanyaan sebelum kuliah saya tutup? Jadi bagi kelompok yang belum, yaitu grup 2 dan grup 11, serta grup 1, kalau mendengarkan saya, minggu depan harus sudah fix ya, dengan melihat aplikasi-aplikasi kasus yang dari grup-grup lain, setidaknya kalian mesti tahu kurang lebih seperti apa aplikasi yang akan digunakan, jangan terlalu kompleks, tapi juga jangan terlalu sederhana. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah ini saya tutup ya. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.